Taxi? Halo para beban keluarga yang bercita-cita membahagiakan keluarga. By the way, kalian pernah nggak tidur di ruangan TV, tiba-tiba pas pagi kalian sudah di kamar? Ya, begitulah kebaikan kecil dari seorang ibu. Semoga keluarga kita diberikan kesehatan selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film menyedihkan berjudul Mom 2017. Oke Kang, tanpa berlama-lama langsung saja kita hajar. Ayo lihat semua, kapten kita datang. Seluruh penjuru kota, puji kehebatannya. Film diperlihatkan ibu guru yang sedang menuju ke ruangan kelas. Tidak lain tidak bukan, ibu guru bernama Bu Devki adalah peran utama film ini. Ketika di tengah pembelajaran, Arya dikejutkan dengan kelakuan mesum Mohit yang mengirimkan video ke handphone Arya. You're a pervert. Lantas, ibu guru yang sedang mengajar pun terganggu dengan keberisikan mereka dan menghampiri Arya yang sedang menggunakan handphone di dalam kelasnya. Mengetahui isi video yang dikirimkan oleh Mohit, mengakibatkan penyitaan handphone mereka disita dan membuangnya lewat jendela. फोन दो। Singkat cerita, scene berpindah di rumah Bu Devki. Bu Devki adalah istri dari Anan yang menikah lagi setelah ibu dari Arya meninggal. Arya yang belum bisa menerima Bu Devki sebagai ibu pengganti, meminta izin minggu depan akan ikut pesta bersama teman sekolahnya yang terletak di kota Delhi. नाइट को एक पार्टी है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। Karena jaraknya terlalu jauh, lantas ayah Arya tidak mengizinkan yang membuat Arya kecewa. Behave yourself. Arya. Bertolak belakang dengan Arya, Bu Devki yang lagi menjalin pendekatan pun lantas merayu suaminya yang membuat Arya diizinkan mengikuti pesta pada minggu besok. वो मान गए हैं, आप पार्टी पे चले जाना। Terlihat Arya yang sudah berpenampilan cantik sangat antusias, lalu Arya berangkat bersama kedua temannya yang sudah menghampiri ke rumahnya. It's so pretty, थैंक्स। है ना? Mereka bertiga sesampai di lokasi sangat antusias. Di lain tempat terlihat Mohit dan 3 orang temannya sedang membicarakan Arya. Mohit yang suka kepada Arya langsung menghampiri mengajak Arya berdansa bareng. Tapi sungguh naas, Arya yang tidak tertarik kepada Mohit lantas mendorongnya. Sehingga membuat Mohit sangat marah dan bercerita ke teman atas kejadian tadi. Mendengar hal tersebut, teman Mohit melakukan pendekatan kepada Arya dengan cara menambahkan obat bius ke dalam minumannya. Watch and learn from the best. No thanks. Namun sialnya, teman Arya yang meminum minuman tersebut. Dari sinilah membuat nyawa Arya terancam karena mereka mempunyai ide untuk menculik Arya. Di waktu yang sama, Arya mau mengungkapkan perasaan kepada Kabir, orang yang dia suka. Ternyata Kabir bersama wanita lain yang membuat hati Arya hancur. Lalu Arya memutuskan pulang sendiri karena teman wanitanya tertidur akibat obat bius tadi. Sewaktu Arya menelepon ibunya yang mengatakan akan tiba di rumah sekitar 45 menit, di tengah perjalanan tiba-tiba Arya diculik oleh Mohit dan 3 teman lainnya. Taxi?
lalu dimasukkan ke dalam mobil. Mereka berempat adalah murid dari Bu Devki. Dia adalah ibu tiri dari Arya yang mengakibatkan perkataan "panggil ibumu". Dan Arya pun terkena tamparan karena mencoba melawan. Setelah tidak sadarkan diri, Arya mendapatkan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan. Tidak lama kemudian, Arya yang sudah tidak sadarkan diri dibuang ke selokan oleh teman Mohit. Shin berpindah ke Bu Devki yang terlihat panik karena mengetahui Arya belum juga sampai. Dan Bu Devki pun memutuskan menjemput Arya di tempat lokasi pesta. Setelah bertanya ke teman-teman Arya tapi tidak tahu keberadaannya, lantas Bu Devki datang ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, perbincangan mereka diintai laki-laki di sebelahnya. Dia adalah seorang detektif yang handal yang bernama Deka, berniat membantu Bu Devki menyelesaikan masalahnya karena Bu Devki dengan seorang yang baru dikenalnya lantas memutuskan pergi dan menyimpan kartu nama detektif Deka di dalam tasnya. कुछ काम आ सकूं तो बताइएगा, संकोच बिल्कुल मत रखना। No, thank you. हाउ स्वीट। ये रखिए, ऑफिशियल कार्ड है। Singkat cerita, ketika matahari sudah mulai muncul, Arya ditemukan oleh laki-laki yang sedang jogging. Bu Devki yang mengetahui hal tersebut lantas bergegas menuju ke rumah sakit. Bu Devki sangat shock yang mengetahui anak tirinya menderita luka dalam yang sangat serius. Dan sudah dilecehkan secara fisik. बेटी के साथ रेप हुआ है। Lantas Bu Devki pun menelepon suaminya. Setelah beberapa saat, suaminya datang dan melihat kondisi anaknya yang sangat buruk. Anan langsung meneteskan air mata. Ketika Arya kondisinya lekas membaik, Arya mengatakan kepada Bu Devki yang melakukan ini semua adalah Mohit dan 3 teman lainnya. Mereka mengucap perkataan "panggil ibumu". Dari sinilah Bu Devki merasa sakit hati. Shin berpindah di mana terlihat laki-laki tidak lain tidak bukan, dia adalah Inspektur Matthew Francis yang mendapat tugas menyelesaikan kasus Arya. Possibly gang rape. Go and take over. Tidak perlu membutuhkan waktu lama, Inspektur Matthew langsung mendapatkan informasi pelaku dan langsung menangkapnya di tempat berbeda-beda. Persidangan pun dimulai, dan sayangnya hasil persidangan tidak mendukung pernyataan Arya, karena Mohit dan teman-temannya sudah mengatur sedemikian rupa hingga akhirnya bukti-bukti yang menyerang itu tidak sah di mata pengadilan. सर जो विक्टिम ने स्टेटमेंट में मेंशन की है Sir, गाड़ी complete. Ternyata dari pihak Mohit mendapatkan bukti yang bisa menyerang Arya. Mereka menyatakan bahwa Arya malam itu dalam keadaan mabuk. Akhirnya para pelaku yaitu Mohit, Charles, Baburam, dan Jogan dibebaskan dari tuduhan. मोहित चड्ढा, बाबूराम पांडे और जोगिंदर, इसीलिए ये अदालत इन्हें रिहा करती है। क्या वकील लाए Setelah perlahan-lahan kondisi fisik Arya mulai membaik dan diperbolehkan pulang, luka batinnya Arya semakin dalam seketika mendengar pelaku pemerkosaan dibebaskan dari tuduhan. सजा तो
आर्या को मिली है। Bu Devki merasa sakit hati saat melihat para pelaku bebas dan mulai melakukan misi pembalasannya sendiri. Bu Devki ingat ditawari bantuan oleh seseorang detektif dan meminta bantuan informasi dari detektif Deka untuk melancarkan misinya. इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद ना तो आप मुझे जानते। Keesok harinya, detektif Deka langsung mencari informasi tentang kehidupan Baburam. Setelah mendapatkan informasi, langsung menyampaikan ke Bu Devki dengan mengatakan setiap Senin Baburam duduk di bar yang sama dan minum sampai bar tutup. उन्हें तक दारू पीता है। Bu Devki meminta bantuan muridnya, seorang transgender, untuk membius dan melakukan penektomi pada Baburam. Saat sudah sadarkan diri, Baburam langsung masuk ke rumah. Karena tidak tahan, Baburam langsung buang air kecil. Saat mengetahui alat kelaminnya sudah terpotong, dia sangat panik dan terpleset yang berujung kematian. Scene berpindah di mana Arya yang terlihat sangat terpuruk melihat berita di televisi pelaku pemerkosaan telah mati. Kini perlahan hati Arya mulai membaik. Target selanjutnya adalah Charles. Mereka berdua bertemu di sebuah galeri. Detektif Deka sudah mengumpulkan informasi tentang Charles dan Mohit yang sangat lengkap disimpan di USB yang diberikan kepada Bu Devki. पेन ड्राइव है। Setelah mengetahui isi data tersebut yang berisi setiap Sabtu rumah Charles kosong dan Charles adalah penggila fitness yang suka mengkonsumsi suplemen. Pada saat itu juga ketika Bu Devki sedang makan apel, kepikiran racun sianida dari biji apel. Tak butuh waktu lama, Sabtu malam Bu Devki meminta bantuan seseorang untuk membuka pintu rumah Charles buat mencampurkan racun sianida yang sudah disiapkan ke dalam suplemen. Racun sianida tersebut membuat Charles mengalami kelumpuhan yang dibawa ke rumah sakit. Keesok paginya, Mohit yang mengetahui Charles dirawat langsung bergegas menuju rumah sakit. Bu Devki yang sudah menyiapkan potongan apel dan sianida akan menjebaknya. Seolah-olah Mohit yang meracuni Charles dengan cara membuat kegaduhan di rumah Mohit sehingga menyebabkan pihak polisi datang untuk mengecek dari mana asal penyebab kebakaran tersebut. आग लग गई। Tidak sengaja pihak polisi menemukan potongan apel dan sianida. Mohit pun ditahan dengan tuduhan percobaan pembunuhan pada sepupunya. Scene berpindah di mana Bu Devki mengetahui anak tirinya mengalami trauma yang begitu dalam. Lantas mengancam Charles supaya dia lebih menderita dengan cara menjenguk dan mengatakan, "Aku ibunya." भूला अपनी माँ को। Sementara di sisi lain, keadaan Arya yang kunjung membaik akan berlibur bersama keluarganya ke Johnson Kontak. Target terakhir dari detektif Deka adalah Jogan, mantan kriminal berbahaya yang berjanji akan membunuh pelaku yang meracuni Charles. Dia memaksa Charles supaya memberi petunjuk yang membuat Charles meninggal. Sayangnya ketika detektif Deka yang sedang mencoba mencari informasi tentang Jogan, dia ketahuan dan benar sekali
Jogan mendatangi detektif Deka di kantornya. Tidak perlu waktu lama, Jogan langsung menghajar detektif Deka dan mendapatkan informasi keberadaan Budevki. Selang 2 jam setelah pembunuhan, kemudian polisi datang. Mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Jogan, Inspektur Matthew langsung menyusul keluarga Budevki di Johnson Contact. Di sisi lain, keluarga Budevki baru kembali ke villa namun listrik padam. Lantas Anand mengecek dan mendapatkan petugas villa sudah dalam keadaan meninggal. Ternyata Jogan sudah ada di villa dan menembak Anand. Setelah menembak Anand, Jogan mencari Arya yang berada di kamarnya. Lantas Budevki yang mengetahui pun kaget dan menyuruh Arya pergi dari rumah. Jogan yang kesal kepada Budevki, seorang guru biologi, lantas mengajar dengan membungkus kepala Budevki dengan plastik sampai tidak sadarkan diri. Merasa sudah mati, Jogan mencari Arya yang pergi keluar. Namun Budevki justru masih hidup dan mencari keberadaan Arya. Sebelum Budevki menemukan putrinya, Jogan memukulnya dari belakang dan berniat menembak Budevki. Tiba-tiba Inspektur Matthew menembak dan menyudutkan Jogan. Budevki yang memegang dan mengarahkan pistol pada Jogan, ia mengungkapkan semua perasaannya terhadap perbuatan mereka pada putrinya. Lantas Inspektur Matthew mengerti dan memberikan pistolnya ke Devki dan mengatakan, "Jika kamu ingin membunuhnya, gunakanlah senjata yang tepat." अगर मारना ही है तो सही गन से मारो. Budevki yang bingung lantas bertarung dengan dirinya sendiri, hingga ia mendengar Arya yang bersembunyi di balik pohon yang mengatakan, "Mom." Budevki tanpa ragu akhirnya menembak semua peluru yang ada ke Jogan. Arya yang melihatnya berlari lalu memeluk Budevki. Akhir yang sangat mengharukan. Film ini memberikan kita pandangan lain mengenai makna dari seorang ibu. Terlahir atau tidak terlahir dari rahimnya, kasih sayang ibu tidak mengenal ada atau tidak ada ikatan darah. Oh ya, mengenai kondisi Anand, dia masih selamat ya dan dibawa ke RS. Saya Kang Yapro, sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Terima kasih.